Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan salam dan serta salawat semoga tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini insyaallah kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu dosen Ibu Ardita Anggraini, yang berjudul Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi nama kelompok kami itu Ahmad Rizky, Aditya Triyadi Darwis, Alfira Nadiana, Andi Hermawan, dan Andi Misrawati. Baiklah, pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini yaitu pengertian wawasan Nusantara dan implementasinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Penyampai pertama yaitu Alfira Nadiana, tentang pengertian wawasan Nusantara, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Nah, istilah wawasan Nusantara ini kita dapat telusuri baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologi atau yang biasa kita ketahui secara bahasa, seperti yang kita ketahui bahwa wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Kata wawasan ini berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Adapun kata Nusantara ini berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau antara, sedangkan nusa artinya pulau, sedangkan kata antara artinya laut atau seberang atau juga luar. Maka kata Nusantara ini dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Sedangkan secara terminologi atau pendapat para ahli, yang pertama itu menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan, tekad, perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Itu tadi menurut Hasnan Habib. Yang kedua menurut Wan Usman. Menurutnya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Adapun menurut MPR tahun 1998, wawasan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir itu berdasarkan Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dari semua pengertian tersebut,
maka kita dapat simpulkan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penyampai pertama Elvira Nadiana. Pengertian wawasan Nusantara, baik itu secara etimologi atau berdasarkan asal-usul kata dan terminologi yang berdasarkan peristilahan. Baiklah, tentang wawasan Nusantara, dalam pelaksanaannya ini wawasan Nusantara juga mengutamakan tentang kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu untuk mencapai tujuan nasional, dan dikutip juga dari Kesbang Pol Banten bahwa wawasan Nusantara itu menurut Suhadi dan Sinaga adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara ini bisa dilaksanakan atau bisa diwujudkan dalam beberapa bidang. Yang pertama itu bidang politik. Nah, mari langsung saja ke penyampai selanjutnya, Aditya Triyadi Darwis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Wawan telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan di bidang politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan di bidang politik yang dalam artinya yaitu bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah atau ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Dan yang kedua itu bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan dalam berbicara dan dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga itu bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepengangguan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam arti untuk mencapai cita-citanya. Yang selanjutnya itu bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Selanjutnya, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara Indonesia itu merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan yang telah ada dari dulu-dulu, yang telah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya adalah bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir yaitu bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Bisa juga disebut dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan pada kepentingan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Aditya Triyadi Darwis. Nah, baiklah, langsung saja ke penyampai kedua dalam bidang Tabe,
Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, kepada Ahmad Rizky dipersilakan. Ya, baiklah. Selanjutnya, bidang ekonomi. Implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian alam di Indonesia, lingkungan, serta kekayaannya. Kekayaan dan letak geografis di Indonesia sangat strategis dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Dengan arti lain, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa ini, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Sekian untuk bidang ekonomi, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Demikian tadi penjelasan dari Ahmad Rizky bahwa ini wawasan Nusantara bisa diimplementasikan atau bisa diwujudkan melalui bidang ekonomi, yang mana pada bidang ini kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia dan bukan hanya memanfaatkannya, kita juga harus melestarikan lingkungan hidup tersebut, karena dari lingkungan hidup tersebut itulah kita bisa mendapat kekayaan alam. Ya, baiklah, langsung ke penyampai selanjutnya pada bidang sosial budaya. Pada Andi Misrawati dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, perwujudan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya. Jadi, wujud implementasi dalam bidang sosial budaya itu saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Dan dalam arti lain, dapat diartikan juga bahwa yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, setelah tadi penyampaian dari bidang sosial budaya tentang bagaimana kita mengimplementasikan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya, yang mana jika ingin diimplementasikan di sosial budaya ini, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman di tanah air ataupun di Nusantara ataupun di Indonesia. Misalnya perbedaan tentang suku, ras, agama, gender, dan lain-lain. Nah, baiklah, langsung ke ini halaman selanjutnya, tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan, mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri. Demi Misrawati sebentar kesimpulan. Baiklah, implementasi wawasan Nusantara di dalam bidang pertahanan dan keamanan itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air.
karena kita sebagai warga negara Indonesia merasa punya tanggung jawab untuk melindungi negara kita sendiri atau tanah air kita sendiri. Dan siapa lagi yang bisa melindungi negara kita kalau bukan rakyatnya, kalau bukan kita sendiri. Dan selain itu, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan juga bisa dilakukan dengan membentuk sikap membela tanah air. Sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan, dalam arti lain bahwa misalnya satu tempat atau satu daerah yang diserang, misalnya Makassar, maka semua warga negara Indonesia itu merasa ikut terserang karena kita adalah satu dalam satu tujuan, dalam satu pulau dan dalam satu kawasan Nusantara. Dan yang kedua itu bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Jadi kita bukan hanya ingin untuk dilindungi, tapi kita juga harus melindungi satu sama lain. Karena setiap kita mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi bangsa ini, negara ini. Jadi baiklah, mungkin langsung saja ke kesimpulannya. Kepada Andi Misrawati dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan presentase kali ini dapat kami simpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan, serta keamanan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang wawasan Nusantara dan implementasinya di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari kerja kelompok atau kerja sama dari kelompok 1 ini terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Jadi kami dari kelompok 1 meminta saran dari dosen agar bagaimana selanjutnya agar kami sebagai mahasiswa ini bisa mengerjakan tugas lebih baik ke depannya. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa dengan selesainya diskusi pada hari ini, maka insya Allah tugas pada kelompok 1 ini juga terpenuhi. Dan sebagai penutup saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.